Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Safila Putri dengan NPM 1843050059, mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Ilmu Farmasi, ingin menyampaikan materi tentang kation dan anion. Materi tersebut ditugaskan dari salah satu mata kuliah, yaitu Praktikum Kimia Farmasi Analisa Kualitatif, dengan dosen pengampu Ibu Sutriningsih, Magister Farmasi, Apoteker. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian, metode, golongan, dan reaksi-reaksi yang terdapat pada kation dan anion. Berikut penjelasannya. Sebelum membahas lebih jauh tentang kation maupun anion, saya akan membahas sedikit tentang ilmu farmasi. Apa sih itu ilmu farmasi? Ilmu yang mempelajari tentang sediaan obat dan zat-zat yang terkandung di dalamnya, serta tata cara pengolahan dan seluk-beluk tentang pengidentifikasian dan pemisahan suatu zat dari suatu sampel. Untuk itu, pengetahuan tentang analisis kualitatif sangat esensial untuk dijadikan salah satu keahlian bagi saya seorang farmasis. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kation terlebih dahulu. Berikut penjelasannya. Pengertian kation ialah ion yang bermuatan positif. Ion ini terjadi karena atom netral melepaskan elektron pada kulit terluar atau kulit valensi. Dalam sistem periodik unsur, kecenderungan atom-atom yang berada pada sisi kiri golongan 1A maupun golongan 2A membentuk ion positif. Pada golongan 1A membentuk muatan positif 1. Contohnya itu natrium, litium, dan kalium. Sedangkan 2A membentuk kation bermuatan positif 2. Contohnya itu barium, magnesium, dan kalsium. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode dari kation, yaitu melakukan analisis kualitatif. Ini dilakukan secara konvensional, yaitu memakai cara visual yang berdasarkan kelarutan. Pengujian kelarutan dilakukan pertama-tama dengan pengelompokan ion-ion yang mempunyai kemiripan sifat. Pengelompokan itu dilakukan dalam bentuk pengendapan, di mana penambahan reaksi tertentu mampu mengendapkan sekelompok ion-ion, yaitu golongan klorida, sulfida, hidroksida, karbonat, dan golongan sisa. Berikut golongan kation. Ada berapa sih golongan kation itu? Golongan kation itu ada 5 golongan. Golongan yang pertama itu memiliki endapan dengan asam klorida encer. Golongan ini meliputi timbal, raksa, dan perak. Selanjutnya, golongan yang kedua itu membentuk endapan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Golongan ini meliputi merkuri 2, tembaga, bismut, dan timah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, golongan yang ketiga membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Nah, golongan yang ini meliputi nikel, besi, aluminium, seng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, golongan yang keempat membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Selanjutnya yang terakhir golongan yang kelima disebut juga golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia sebelumnya pada golongan 1, 2, 3 maupun yang keempat. Nah, golongan ini meliputi magnesium, natrium, kalium, litium, hidrogen. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi-reaksi apa saja yang terdapat di dalam kation. Reaksi tersebut memiliki 5 golongan Yang pertama, golongan pertama itu jika memiliki endapan putih direaksikan dengan amonium sulfida menghasilkan asam klorida. Golongan yang kedua itu jika terdapat endapan kuning direaksikan dengan hidrogen sulfida. Golongan yang ketiga ini jika terdapat endapan hijau
direaksikan dengan amonium sulfida. Pada golongan yang keempat, jika terdapat endapan putih, maka direaksikan dengan amonium karbonat. Terakhir, golongan yang kelima, tidak terbentuk endapan apapun pada golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya saya akan membahas tentang anion. Berikut penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari anion. Anion itu bermuatan negatif. Kenapa bisa bermuatan negatif? Karena atom netral menerima elektron. Dalam sistem periodik unsur, kecenderungan atom-atom yang berada pada sisi kanan golongan 6A maupun 7A membentuk ion negatif. Pada golongan 6A ini membentuk anion bermuatan negatif 2. Contohnya itu oksida dan sulfida. Nah, pada golongan yang ke-7A ini akan membentuk ion bermuatan negatif 1. Contohnya itu fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pada anion. Metode yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan daftar kelarutan berbagai garam dalam air dan pelarut yang lain. Jenis anion yang terdapat dalam larutan bisa diperkirakan nih. Misalnya, garam sulfida tidak larut dalam asam. Terus, garam karbonat tidak larut dalam sulfida. Untuk mendeteksi anion, tidak diperlukan metode sistematik seperti pada kation yang tadi saya sudah sebutkan. Anion dapat dipisahkan dalam golongan-golongan utama bergantung pada kelarutan garam, perak, garam kalsium, atau barium, dan garam zinc. Selanjutnya saya akan membahas tentang golongan-golongan yang terdapat pada anion. Berikut penjelasannya. Nah, golongan anion ini dibagi menjadi 3, yaitu sulfat, nitrat, dan klorida. Nah, golongan sulfat ini meliputi SO4 2-, CO3 2-, PO4 3-, CrO4 2-, C2O4 2-, SO3 2-, dan ASO4 3-. Nah, selanjutnya golongan yang kedua ini klorida atau halida, meliputi klor, brom, iodin, SCN-, dan S2-. Selanjutnya yang terakhir nih golongan nitrat, meliputi NO3-, NO2-, ClO3-, C2H3O2-. Nah, selanjutnya saya akan membahas reaksi-reaksi yang ada pada anion. Berikut penjelasannya. Reaksi yang terjadi pada sulfat yaitu contohnya nih, kita ambil 1 mili sampel, ditambahkan asam dan BaCl2. Jika terbentuk endapan putih, maka di dalam tersebut terdapat sulfat. Selanjutnya pada nitrat kita contohin, ambil 1 sampel, 1 mili sampel, lalu ditambahkan 2 mili asam sulfat pekat, lalu kita miringkan tabung reaksi tersebut, diuji hingga membentuk sudut 30 derajat Celcius. Kemudian tambahkan beberapa tetes ferrosulfat melalui dinding tabung perlahan-lahan. Jika terbentuk cincin coklat, maka di dalamnya terdapat nitrat. Selanjutnya yang terakhir Cl-. Contohnya itu pada sampel dalam bentuk larutan ditambahkan oleh perak nitrat AgNO3. Bila terbentuk endapan putih AgCl, maka di dalamnya terdapat klorida. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan, dan yang selalu benar itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah walakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.